Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Dan alhamdulillah, mari kita lanjut belajar tentang efek konfigurasi terhadap aktivitas biologinya. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud konfigurasi? Konfigurasi adalah urutan penataan keempat gugus di sekitar atom C chiral. Dari letak urutan penataan ini, maka senyawa kimia dapat dibedakan menjadi dua isomer, yaitu isomer optik dan isomer geometrik. Isomer optik adalah senyawa yang hanya berbeda dalam kemampuan memutar cahaya terpolarisasi. Isomer plus atau isomer putar kanan, atau disebut juga dextrorotatory atau diberi simbol D kecil, ini memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan, yaitu searah jarum jam. Dan isomer minus atau isomer putar kiri, atau disebut levorotatory, L kecil. Ini memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Sat enantiomorf. Apa itu sat enantiomorf? Sat enantiomorf disebut juga antipoda optik atau enantiomer. Ini dapat didefinisikan sebagai isomer optik yang atomnya atau gugusnya di sekitar pusat asimetrik tersusun sedemikian rupa sehingga kedua molekul itu hanya berbeda ibarat tangan kanan dan tangan kiri, ya. Ibarat tangan kanan dan tangan kiri, ya. Gitu, ya. Oke, dengan kata lain sebagai bayangan cermin yang tidak dapat dihimpitkan, ya. Tidak dapat dihimpitkan. Ini bayangannya dan tidak dapat dihimpitkan, ya. Nggak cocok kalau dihimpitkan, ya. Oke. Saat enantiomorf memutar bidang cahaya cermin terpolarisasi dalam jumlah yang sama, tapi ke arah yang berlawanan. Saat ini tidak berbeda sifat fisikanya, sehingga perbedaan aktivitas biologinya disebabkan oleh susunan ruang atau stereokimia yang sama tetapi ke arah berlawanan. Tata nama awal untuk pesat-pesat asimetrik atom sekira ya dengan penandaan D besar, L besar yang terdapat pada gambar di samping ini ya, D besar, L besar. Istilah ini disesuaikan dengan isomer plus ya, isomer plus dan isomer minus gliseraldehyde ya, plus dan minus gliseraldehyde. Konfigurasi D ini ditetapkan untuk isomer plus ya. Kemudian ditetapkan untuk isomer plus dan isomer lain yang memutar cahaya ke arah yang sama juga ditandai dengan D. Dari konsep awal ini dapat dikatakan bahwa D dan L melambangkan konfigurasi, sedangkan plus atau D kecil dan minus atau L kecil ini menyatakan pemutaran bidang cahaya terpolarisasi. Ya, jadi yang konfigurasi itu yang D besar dan L besar. Nah, efek isomer optik pada aktivitas biologi. Ya, apa efek isomer optik pada aktivitas biologi? Kalau kita lihat ini perbedaan aktivitas di antara isomer-isomer optik tergantung pada kemampuannya untuk bereaksi atau berinteraksi pada pusat asimetri dalam sistem biologi. Jadi kalau ini contohnya obat A dan obat B, ya, ini terlihat bahwa konfigurasi dari senyawa A, ya ini A, ini B, C, D, gitu ya. Nah ini sesuai dengan reseptor. B ini sesuai dengan reseptor, ya posisinya C sesuai dengan reseptor. Nah sedangkan enantiomernya ya bayangan cerminnya ini C, ini B, ini A, ini D. Nah ternyata yang cocok hanya B. Jadi C ini tidak cocok dengan A dari sisi reseptor. Ini A, ini di sini C, jadi ini tidak cocok. Jadi ini efek dari konfigurasi ini terlihat bahwa yang dapat cocok atau berinteraksi dengan sisi reseptor itu adalah senyawa A yang di sini posisi konfigurasinya cocok A, B, C, D. Ini A sesuai di sini, B sesuai di sini, C sesuai di sini. Sedangkan yang senyawa B, C-nya di sini, ini tidak sesuai dengan A di sini. B-nya sesuai, tapi C-nya A dari struktur obat tidak cocok dengan sisi reseptor. Ya, jadi aktivitasnya bisa berbeda. Begitu. Nah, perbedaan aktivitas biologi dari isomer optik selain disebabkan oleh posisi gugus-gugus fungsionalnya, juga bisa disebabkan oleh perbedaan distribusi dalam sistem biologi sebelum
senyawa tersebut sampai ke reseptor spesifik. Hal ini dapat disebabkan oleh proses-proses optis aktif seperti penetrasi selektif pada membran, metabolisme selektif, atau absorpsi selektif pada sisi-sisi yang merugikan. Ya. Jadi ini dosis obat, dia mengalami selektivitas membran, kemudian metabolisme selektif juga, ya. Kemudian reseptor non-spesifik pada sisi yang merugikan, kemudian masuk ke reseptor obat, dan memberikan respon yang diinginkan. Jadi fase-fase selektif yang dapat mempengaruhi isomer-isomer optik menjelang respon biologi yang diinginkan. Ya. Di samping konfigurasinya juga proses berjalannya obat untuk menembus membran, metabolisme, ya, berikatan dengan reseptor, nah sampai menimbulkan respon. Ya. Baik. Nah, ini contoh yang lain, isomer-isomer optik epinefrin, ya. Hanya isomer means yang mengandung gugus OH dengan posisi yang tepat yang memungkinkan terjadinya pengikatan yang sempurna di semua gugus. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini ini sisi anionik, ya, ini sisi reseptor yang tidak ditempati, ini bidang datar. Nah, ini plus epinefrin ini menjadi kurang aktif karena ada gugus yang tidak sesuai. Tapi kalau yang epinefrin ini lebih aktif. Ini sisi anioniknya cocok, kemudian OH cocok masuk ke reseptor, dan bidang datar juga sesuai dengan reseptor. Nah ini ya, jadi pengaruh isomer ini juga berperan pada aktivitas biologi. Ya, kalau tidak sesuai, dia menjadi kurang aktif dibandingkan yang kalau semua sesuai dengan sisi reseptor. Baik, kemudian isomer geometrik. Ya, isomer geometrik adalah bentuk sterik lain yang berperan dalam kerja sejumlah obat-obatan. Istilah geometrik atau isomer cis dan trans ini menyatakan sejenis diisomer yang terjadi sebagai hasil perputaran terbatas mengitari ikatan seperti misalnya dalam senyawa olefinik. Istilah cis dipergunakan jika gugus yang diidentifikasikan berada pada sisi yang sama dari bidang molekul, dan trans jika gugus itu berada pada sisi berlawanan dari bidang. Jadi ini cis ya, karena ini sesuai ya, CH3 di sini, CH3 di sini, H di sini, H di sini. Kalau trans ini CH3-nya berseberangan. H juga berseberangan ya. Ini juga cis ya, ini sesuai bidang, ini berlawanan. Ya, ini juga berlawanan. Ya, cis dan trans ya, isomer geometrik. Baik. Nah, bagaimana efek isomer geometrik pada aktivitas biologi? Nah, ini sama seperti tadi ya, ada ini SNA1, SNA2 ya. Mana gugus-gugus fungsional yang sesuai. Ya, misalnya ini ya, semua cis begini, ini sesuai ya. Tapi ini A sesuai, B sesuai, tapi C tidak sesuai karena posisi C ada di trans ya. Kemudian ini ya, ini B sesuai, ini sesuai, ini sesuai, ini sesuai ya. Tapi di sini ini sesuai, tapi ini berseberangan ya, trans ya. Jadi ini tidak cocok ya. Ini juga tidak cocok. Begitu ya, sehingga kita bisa lihat kenapa satu senyawa isomer yang satu aktif, yang satu tidak aktif. Baik, saudara-saudara sekalian. Nah, perbedaan aktivitas biologi isomer geometrik mungkin sebagian disebabkan oleh perbedaan jarak antar atomik gugus esensial yang menimbulkan respon. Sebagai contoh, dietilstilbestrol, obat yang disintesis untuk meniru esterogenik hormon alam, yaitu estradiol, ya, isomer trans dietilstilbestrol itu mempunyai aktivitas estrogenik 14 kali senyawa cisnya. Kenapa? Ini kita lihat ya. Ini estradiolnya, ya, estradiolnya. Nah, kemudian ini sintesisnya, ya, sintesisnya. Ternyata posisi trans, ya, posisi OH ini trans itu mirip dengan estradiol, ya, mirip dengan estradiol ini. Lihat seperti ini, ya. Nah, tapi posisi cisnya ya, cisnya ya, isomernya ini OH di sini, OH di sini ya. Ini kurang sesuai dibandingkan yang trans ya. Kalau trans itu mirip gitu ya, mirip posisi OH-OH-nya ya. Tapi yang cis itu tidak mirip dengan estradiol. Sehingga terbukti bahwa efek
aktivitas esterogeniknya yang trans itu 14 kali senyawa cisnya. Baik, saudara-saudara. Jadi kita sudah mempelajari tentang stereokimia ya. Jadi bentuk cis dan trans ya. Kemudian bagaimana aktivitas biologinya. Baik, saudara-saudara, itu pelajaran kita hari ini. Ya. Terima kasih. Selamat dan semangat belajar. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.